sesuatu yang makruh kok malah diharamke. Contohnya orang yang tidak suka merokok, yang benci sekali sama rokok, rokok kuwi haram. Nah gitu misalnya. Ya ini mohon penjelasannya, maaf ya. Begini ya. Jadi saya pernah cerita, mungkin di sini mungkin pernah cerita. Saya itu punya tamu, kebetulan teman-temannya bapak, 2 orang sudah sepuh. Pas rame-ramenya MUI dulu fatwa rokok itu apa haram itu. 2 kiai ini sepuh dan saya cium tangan karena sepuh. Gus, saya ini mau tanya, kalau Anda jawab haram tak lawan, kalau jawab halal saya setuju. Karena temannya bapak ini, dia cerita, saya ini kiai kampung Gus, hiburan saya itu kalau habis isya agak pulang, rokok-rokokan di masjid sama kelompok kiai-kiai yang nganggur itu, ya sambil rokokan. Karena kalau pulangnya terlalu awal tuh ngadepi istri yang belum jinak katanya, karena kalau sudah jam 11, 12 kan sudah islami katanya. Ini kisah nyata ini. Terus kenapa jenengan ingin rokok itu halal? Itu yang saya kaget tuh jawaban ini. Loh, saya ini kan kiai Gus, hiburan saya kan nggak mungkin seperti anak-anak lihat dangdutan, saweran. Saya ini kan kiai, kan nggak pantas hiburannya saya hanya rokokan. Kok masih diharamkan MUI, maunya apa? Jadi dia itu, saya ini kiai, kalau nggak kiai kan enak, bisa lihat dangdutan, saweran, lihat biskop. Saya ini kan kiai, kan nggak pantas. Jadi hiburan saya hanya rokokan sambil nyesalin nasib. Masa iya haram gitu? Gempon bah, untuk jenengan halal. Woyo. Jadi memang apa ya, sudut agama itu makruh itu nggak jelas haramnya, tapi juga Anda jangan bilang halal karena kadang ya sampai ganggu kesehatan misalnya. Tapi juga kan bilang haram karena takutnya tadi ada orang-orang tertentu yang untuk melawan nafsunya, melawan mungkin dia agak hiper, itu dengan melupakan dirinya dengan cara seperti itu. Makanya di Ihya itu ada bab suatu saat akhir zaman itu ibadah terbaik itu tidur. Kenapa? Karena tidur itu tarkul haram. Karena kalau tidur itu berarti orang itu tidak melakukan haram sama sekali. Tapi kan bisa digugat juga, tidur itu artinya meninggalkan kewajiban. Nah itu sudut pandang, ini pertanyaan ke Mbak tadi. Jadi Nabi itu memang unik. Kalau perempuan membuka aurat, itu yang disalahkan sebetulnya tidak hanya perempuannya. Lelaki yang terprovokasi birahi yang haram, perempuannya juga haram. Tapi di situ seninya beragama. Jadi ada Umar itu, sahabat Umar pernah ditanya, kalau Anda ditakdir tidak punya syahwat sama punya syahwat suka mana? Ya suka punya syahwat tapi tidak maksiat. Kenapa? Kalau saya tidak punya syahwat, misalnya Allah tidak akan bilang gini, ini loh Umar nggak pernah zina sama batu, sama pohon, sama jembatan gitu. Artinya apa itu? Nggak prestasi. Tidak zina sama sesuatu yang nggak disyahwati itu tidak prestasi. Ya normal namanya tidak zina sama pohon, sama jembatan, sama gunung. Yang hebat kan kita tidak zina sama orang yang mungkin kita seneng. Jadi berkahnya sahabat itu, papa ini berkah ngempet itu jadi wali lah kira-kira gitu. Jadi memang seninya Allah itu liyabluwakum ya di situ ini. Jadi diuji itu karena kita punya sahabat, punya apa, tapi nggak melakukan. Ya gini, Anda tidak suka uang, nggak prestasi, tidak korupsi. Itu yang prestasi suka tapi tetap tidak korupsi. Anda wataknya itu nggak lelaki banget, mungkin agak lelaki. Ketika tersinggung sama orang nggak tersinggung. Itu dulu kata Imam Syafi'i itu khimar. Orang nggak bisa tersinggung itu khimar, maksudnya nggak punya kepekaan. Tapi kita harus tersinggung karena kita dihujat, harus tersinggung. Tapi karena kita Islami, tidak kita wujudkan dalam perilaku, misalnya mukul atau nabok atau membunuh. Jadi ketika Allah ngendikan zina linnas subuh syahwat minan nisa, itu Allah ingin mengapresiasi betapa hebatnya manusia soleh. Mereka punya syahwat, punya keinginan, tapi semua itu ditinggalkan karena saya. Makanya terakhir ijazah saya ini ada 7 orang yang spesial, yang nanti dinaungi Allah yaumala dzilla illa dzilluh.
Yang pertama itu imam adil, semacam-macam. Yang ketujuh ini nggak boleh diuji cobakan. Yang ketujuh ini haram diuji cobakan. Lelaki yang diajak perempuan cantik, terus dia menolak hanya karena bilang ini akhafullah, saya takut Allah. Nggak usah diuji karena ini rawan nggak lulus. Tapi itu didiskusikan sama Nabi, itu betapa hebatnya orang apa? Soleh. Biar yang diuji itu hanya Nabi Yusuf. Kalau Anda kayaknya tidak lulus. Zulaikha itu cantik, setengah baya, menarik. Ngajak Nabi Yusuf pas tuannya di kantor, karena tuannya ini pegawai negeri. Nah, tapi yang diajak itu Zulaikha, bukan dosen UI. Jadi artinya gini, berkahnya kita punya syahwat, suka uang, suka ya, harta tahta wanita. Berkahnya itu malah kita menjadi orang hebat. Kok bisa Pak Rektor nggak korupsi padahal punya kesempatan? Kok bisa tidak mencabang kemana-mana karena diawasi kali itu? Tidak karena soleh kali itu, nggak. Saya yakin nggak karena soleh itu. Nggak. Untuk husnudon soleh itu butuh dalil. Karena takut Allah. Ya. Takut istri atau takut Allah? Dua-duanya guys. Kalau takut Allah dan istri malah syirik, no? Jadi Allah itu unik, ngelola manusia itu unik. Makanya ketika Nabi itu tersinggung, ya marah. Kata sahabat, ihmar rawajuh, marah, kelihatan marah. Nabi pernah ditanya, Muhammad kalau engkau Rasul itu boyo yang keren nih, bisa menghidupkan orang mati kayak Isa, punya tongkat sakti kayak Musa. Nabi itu ihmar wajhu, mau tersinggung, mau marah. Terus akhirnya Nabi Muhammad itu ingat, lakot udhiya Musa bi aktsara min dzalik fasobar. Musa itu pernah tersakiti oleh seperti ini, dan Musa itu sabar. Padahal Musa itu kelasmen nabinya di bawah saya. Musa saya bisa sabar, malah lagi saya. Jadi Nabi Musa juga pernah digugat. Musa, kamu itu bilang utusannya Allah. Coba Allah itu pertontonan ke kita, arina wajarotan. Kemudian nanti Allah tak tanya, apa betul Anda ngutus Musa? Jadi Nabi dulu itu ya repot. Tapi ya tadi memang itu ujian. Ya jadi di antara kebaikan agama ini kita dikasih syahwat, dikasih suka uang, suka tahta. Tapi kita bisa lulus. Tapi gak usah dicoba, gak usah dicoba. Karena kalau dicoba itu riskan. Jadi yang nomor 7 tadi itu warojulun da'adu imro'atun da'atu mansibin wa jamalin fakola ini akhafwa. Lelaki yang diajak perempuan cantik, diajak perempuan cantik, Nabi bilang itu cantik. Kalau gak cantik kan ada tunggalnya lah gitu kan. Tapi tetap bilang fakola ini akhafwa. Ya, saya kira demikian cukup ya. Cukup ya. Masih. Ya. Dua pertanyaan lagi ya. Ya. Baik, terima kasih Gus. Sebelum membuka sesi, saya ingin menyapa ada dua tamu kita, Profesor Dr. Lamati Nulu Ahmad dari UMI Makassar. Terima kasih Prof. Kemudian Profesor Dr. Tamrin dari Universitas Mula Warman Banjarmasin. Terima kasih Prof sudah bergabung bersama kami. Ibu Bapak, waktunya tidak banyak, kita buat dua penanya saja ya. Tampaknya sana satu, sana satu. Kemudian dari perempuan ini Pasilo satu. Yang sana satu ya, yang Anda ya, yang pakai jilbab warna pink ya. Kok dari sini bukan pink ya? Ya, putih ya, oke. Dari mikrofon dari sana, yang sana dulu ya. Silakan. Singkat padat ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya singkat saja. Yang pertama, Al-Quranul Qadim itu
Al-Quranul Qadim. Yang kedua, selama ini kita meyakini bahwa Islam itu adalah agama yang paling sempurna dan Al-Quran itu adalah wahyu yang diberikan Allah kepada Rasul yang terakhir. Pertanyaan saya, apakah setelah Al-Quran itu Allah masih memberikan wahyunya pada kita umat manusia ini? Kemudian yang ketiga, Gak jadi singkat ternyata. ya singkat saja, Allah itu disifatkan wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Pertanyaan saya, Allah itu di mana? Itu saja. Sampun. Oh, di mana? Oke. Oke, ya. Ya, oke. Baik, ini pertanyaan kalam ini. Baik, kita catat. Kemudian yang tadi ya, yang pakai jaket warna apa itu? Krem, ya. Mau dibantu panitia? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Lutfi dari Solo, Jawa Tengah. Izin bertanya, Gus Baha. Di Indonesia ini, kalau kami lihat, indeks korupsinya cukup tinggi, begitu. Ya. Tapi kalau kita lihat, jumlah pesantren di Indonesia juga banyak, ya. Kalau kita bilang beberapa negara yang tidak ada, yang korupsinya rendah seperti New Zealand atau Selandia Baru, Australia dan sebagainya, pesantrennya bahkan mungkin tidak ada. Pertanyaannya adalah, menurut panjenengan, Gus Baha, bagaimana kita menyikapi dan bagaimana strategi kita sebagai umat Islam atau bahkan para kiai ulama untuk bisa meminimalisir atau bahkan mengurangi secara signifikan praktik korupsi yang ada, begitu. Izin kalau saya bisa mengutip perkataan Bu Sri Mulyani, mantan Menteri Keuangan, dulu beliau pernah mengatakan, banyak orang mudah tergoda uang, meski sholat rajin, naik haji sudah, umroh sering, puasa Senin Kamis, tapi waktu lihat uang lupa semuanya, begitu. Kemudian yang kedua, ini ada titipan pertanyaan, mohon izin, apakah setan itu berupa zat atau sifat? Terima kasih. Kalam lagi. Baik, terima kasih. Ini ada dua kelompok pertanyaan. Yang satu terkait dengan ilmu kalam, ya. Al-Quran tadi Qadim, terus kemudian pertanyaan Allah ada di mana, Gus, kira-kira gitu. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan setan itu seperti apa, sifat atau zat, kira-kira sifat atau zat. Baik, kemudian yang kedua ini terkait dengan pertanyaan, kok sudah sering haji, sering umroh, puasa kemarin kok tetap korupsinya tinggi, Gus? Kira-kira gimana, Gus? Ya. Nah, ini yang ngawur ini pertanyaannya ini. Begini, tak pikir Pak Lutfi gubernur. Begini, jadi di antara yang ditakutkan Rasulullah itu nanti, ini mbaknya siapa namanya tadi? Mbak itu enggak agak dulu tadi. Mbak ya, enggak nyebut nama tadi. Silakan. Ya. Jadi gini, manusia itu punya jiwa ingin tahu. Ingin tahu itu bisa liar. Ada beberapa orang yang bilang, saya ini tidak akan menyembah Allah karena saya tidak tahu, tidak kenal. Macam-macam lah yang jurusan filsafat itu. Jadi zaman itu Nabi sudah ngendikan nanti setan itu selalu menggoda manusia. Pertama bikin mukadimah yang baik. Ini bumi diciptakan Allah, ini langit diciptakan Allah. Lalu Allah sendiri asal-usulnya gimana? Terus kata Nabi, jika kamu pada titik itu, maka hentikan. Nah, menghentikan itu manusia itu mudah sekali. Makanya saya pernah bilang, saya mungkin saat melihat sinetron apa saja, tentang Joko Tingkir ya boleh, tentang Mak Lampir ya boleh, yang penting itu manusia lah.
itu mungkin pas dekat-dekatnya saya dengan Allah, karena itu melawan diskusi dengan setan. Jadi banyak peristiwa sahabat itu tanyain Allah itu di mana. Sama Nabi itu disuruh, kira-kira disuruh makan, disuruh apalah, yang penting mengalihkan diskusi itu. Nah caranya gimana? Caranya adalah kita yakin sistem tubuh kita ini profan, sistem tubuh kita ini seperti ini, punya keterbatasan. Jadi dari awal kita harus yakin sistem yang serba terbatas ini nggak mungkin bisa melihat zat yang tidak terbatas. Makanya Quran sendiri memberi penjelasan la tudrikul absar wa yudrikul absar. Nah, jadi itu termasuk yang dikhawatirkan Nabi, yang semoga bukan contohnya sekarang muncul di diskusi ini. Nah, soal kalam wa qadim itu juga sama, kasusnya sama. Dulu ada mihnah, ada tragedi sejarah terburuk. Ada seorang khalifah namanya Ma'mun memaksa orang berpikir kalau kalam wa itu tidak qadim. Alasannya dia, ini agak serius diskusi ini, tapi nggak apa-apa. Insya Allah ilmu saya cukup. Ini bukan karena sombong, memang cukup. Terus ditanya, dia berargumentasi Quran itu ada tabat yada Abi Lahab. Abu Lahab itu hadis. Mendiskusikan yang hadis, pasti Qurannya juga hadis. Karena dia seorang khalifah, seorang raja, memaksakan yang tidak punya pendapat yang sama di penjara. Termasuk Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Tapi sebelum di penjara, Imam Syafi'i lari ke Mesir, Imam Ahmad ketangkep, terus di penjara. Ahmad bin Hanbal ini. Ketika di penjara, Imam Ahmad minta diskusi terbuka, disaksikan banyak orang dengan tokoh Mu'tazilah. Diturutin, ada tokoh Mu'tazilah terbaik, terus diskusi disaksikan banyak orang. Nah ini yang mungkin kita salah. Kita kalau menafsirkan kalam itu kan firman Allah atau perkataan Allah atau ucapan Allah atau sabda. Setelah ketemu banyak orang, Imam Ahmad tanya, ketika dulu itu Allah sudah tahu enggak kalau akan menciptakan makhluk yang bernama Abu Lahab? Wah ya sudah tahu, Allah itu merencanakan semuanya ya dengan pengetahuan yang qadim. Termasuk Allah tahu sebelum menciptakan suatu saat Baha ini disuruh Pak Fathul Wahid ngisi pengajian meskipun Pak sakit. Saya tidak tahu secara fikih itu haram apa halal, tidak tahu. Kayaknya haram. Nah, si Abu Duat ini yang wakil Mu'tazilah, oh ya Allah tahu. Besok matahari terbit enggak? Iya terbit. Dari timur, iya dari timur. Anda tahu? Ya tahu. Terus Anda ngomong sekarang, ya satatlu syamsu ghadan, besok matahari akan terbit. Terus kalam Anda dengan peristiwanya dulu mana? Ya dulu kalamnya ketimbang peristiwanya. Nah, artinya apa? Gak ada korelasi antara Allah cerita Abu Lahab kemudian Quran itu hadis. Karena sebelum kejadian yang terjadi, Allah itu sudah melihat bi ilmin qadim, dengan ilmunya yang dulu. Ya kayak Pak Fathul Wahid kan sekarang tahu kalau jadi rektornya tinggal berapa hari? Sekarang? Ya, Minggu lagi. seminggu lagi. Padahal belum terjadi. Ya. Berarti apa? Peristiwa sama pengetahuan dulu mana? Sama pengetahuan. Nah, wa kalamuhu ilmuhu, kalamnya Allah adalah ilmunya Allah. Nah dulu Khalifah Ma'mun itu hanya terprovokasi. Quran itu diskusi tentang Abu Lahab, tentang perang Uhud, tentang si A si B, itu hadis. Berarti yang mendiskusikan juga hadis. Nah Khalifah ini kan nggak pernah baca banyak ilmu kalam. Makanya kata Imam Ahmad, yang membentuk pikiran kamu seperti ini siapa? Suruh ketemu saya, besok diskusi terbuka. Setelah diskusi itu ya keok, si wakil dari Mu'tazilah itu keok. Karena ditanya, ketika Allah dalam azali itu sudah merencanakan apa dadakan? Ya sudah merencanakan.
Allah tahu kalau mau ada makhluk namanya Abu Lahab, ya tahu. Fakalamuhu ilmuhu, ya kalamnya Allah itu ilmunya Allah. Maka kalamnya bersifat qadim. Nah, soal pertanyaan tadi Mas Lutfi, Allah itu di mana? Kalau Anda ingin nyari ya tak tunjukkan alamatnya. Kalau Anda tanya untuk mempersulit narasumber, namanya muta'anid, itu bisa dipenjara. Nah begini ya, Nabi itu unik. Ada pertanyaan yang dijawab karena itu dianggap baik secara rasa, baik secara rasa. Sehingga ada seorang perempuan tanya, ya Rasulullah, aina Allah, Allah itu di mana? Nabi tanya, dijawab fis sama. Begitu juga kebalikannya, kalau ada orang tanya, dijawab fis sama. Allah itu di langit di atas, di langit itu di atas. Ketika Nabi Mi'raj menemui Allah itu digambarkan di atas, fis sama. Itu benar secara psikologis, karena kita tidak mungkin mensifati Allah itu di bawah. Nah, tapi di atas itu menurut ukuran apa? Ukuran fisik apa non fisik? Di atas menurut fisik adalah ini bawah, sana atas. Tapi secara psikis, secara rohani, di atas itu nggak terjangkau, nggak tersentuh. Artinya nggak tersentuh ya sudah, dengan sistem tubuh kita seperti ini, Allah itu terlalu atas untuk kita analisis, terlalu atas untuk kita sentuh, terlalu atas untuk kita amati atau kita perhatikan. Nah, makanya tentang Allah cukup kita mengatakan subhanah. Dan Allah selalu bilang ketika ada orang salah faham, subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun amma yakulun. Yang penting Allah itu terlalu suci, terbebas dari cara pandang manusia yang sering salah. Ya, jadi makanya pentingnya wiridan subhanallah adalah orang biar ngerti kalau Allah itu suci dan persepsi kita ini jauh dari menyentuh itu. Jadi ini pertanyaan yang nggak perlu dijawab, cukup divonis itu kriminal itu aja. Karena memang itu karena itu memang termasuk provokasi setan. Jadi di antara itu betul ada hadis sahih itu. Nanti umatku itu digoda setan lewat pertanyaan yang mukadimahnya itu benar. Hadil ardo khalaqahu Allah, ini bumi diciptakan Allah, ini makhluk diciptakan Allah. Lalu Allah sendiri asal usulnya gimana? Jika Anda terus mencari, maka ini sesuai kehendak setan, sesuai keinginan apa? Setan. Tapi kalau Anda berhenti, kamu tinggal makan, kamu tinggal jagongan, kongkoy-kongkoy, ini setannya bisa setruk. Maka saya mohon semua teman-teman yang sedang kongkoy-kongkoy, itu artinya sedang mensetrukkan apa? Setan. Karena Anda digoda dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa gawat, itu bisa masalah. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.